Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran spreadsheet. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi spreadsheet bab 3 yang judulnya adalah mengolah data dengan fungsi-fungsi program pengolah angka. Nah, pada bab 3 ini ada 8 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu mengolah data dengan menggunakan rumus matematika. Yang kedua yaitu mengolah data dengan menggunakan fungsi statistik. Yang ketiga, mengolah data dengan menggunakan fungsi finansial. Yang keempat, fungsi data dan time. Yang kelima, menyajikan data dengan menggunakan grafik. Yang keenam, mengolah data dengan menggunakan rumus semi absolut, absolut, dan fungsi logika. Yang ketujuh, mengolah data dengan menggunakan fungsi lookup. Dan yang kedelapan yaitu fungsi teks. Namun pada pertemuan kali ini akan saya bahas dua subbab dulu, yaitu mengolah data dengan menggunakan rumus matematika dan mengolah data dengan menggunakan fungsi statistik. Kita bahas dari subbab pertama yaitu mengolah data dengan menggunakan rumus matematika. Nah, rumus digunakan untuk melakukan penghitungan terhadap nilai yang ada pada sel tertentu dengan menggunakan operator hitung atau matematika. Nah, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau perpangkatan. Nah, di sini saya beri contoh. Ada daftar persediaan UD Sejahtera bulan Maret tahun 2017. Nah, pada kolom A yaitu kolom untuk nomor, kolom B untuk nama barang, kolom C untuk unit, kolom D untuk harga satuan, dan kolom E untuk jumlah. Nah, di sini misalkan saya akan mencari jumlah dari persediaan masing-masing barang. Jadi yang pertama saya misalkan untuk kamera digital. Jadi kamera digital itu ada di nomor 1 di sel B6. Nah, di sel C6 tertera di situ jumlah unit dari kamera digital ada 3. Sementara 1 unit kamera digital itu harganya adalah 750.000. Nah, di sel E6 kita harus mencari jumlah atau total dari harga ketiga kamera digital tersebut. Nah, maka caranya adalah di sel E6 kita ketikkan sama dengan, kemudian kita klik di sel C6, kemudian kita klik pada keyboard itu tanda kali, dan kemudian kita klik sel D6. Atau kalau mau secara manual, kita tulis di sel E6 yaitu sama dengan, kita ketik manual C6 kali D6. Nah, kemudian enter. Nah, maka akan keluar hasil dari perkalian dari sel C6 dan sel D6 pada sel E6. Nah, kemudian selain rumus tersebut terdapat beberapa fungsi matematika yang sering digunakan dalam pengolahan data, yaitu sum dan SUMIF. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi sum. Jadi fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Nah, bentuk penulisan fungsi sum adalah sebagai berikut. Nah, kemudian akan kita praktekkan. Jadi pada data tadi saya akan menjumlahkan total nilai dari atau total harga dari kamera digital dan komputer. Ya, jadi total data kamera digital itu sudah ada pada sel E6 dan total harga dari komputer itu sudah ada pada sel E7. Kemudian saya akan mencari jumlah dari keduanya menggunakan fungsi sum. Ya, jadi langkah-langkahnya yaitu pertama kita klik dulu pada sel E8. Nah, kemudian kita menggunakan tab ribbon auto sum. Nah, kemudian pilih sum. Kemudian kita ketik E6
titik 2 E7. Nah, kemudian kita klik enter, maka jumlahnya akan keluar otomatis di sel E8. Atau kalau mau menggunakan cara lain, yaitu langsung saja pada sel E8 kita klik sama dengan atau kita ketik sama dengan pada keyboard. Nah, kemudian kita ketik sum, SUM, kemudian kurung buka. Nah, kemudian kita blok sel E6 dan E7. Nah, kemudian kurung tutup, kita enter, maka hasilnya akan sama. Ya, jadi hasilnya akan keluar di sel E8. Kemudian yang kedua yaitu fungsi SUMIF. Fungsi SUMIF sendiri digunakan untuk menjumlahkan data bersifat numerik yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, kriteria ini dapat ditentukan sendiri. Untuk bentuk penulisan fungsi SUMIF yaitu sama dengan SUMIF kurung buka rank titik 2 atau titik koma kriteria titik 2 atau titik koma sum rank, kemudian kurung tutup. Nah, untuk rank sendiri digunakan untuk menentukan rank nilai yang akan diuji. Sedangkan untuk kriteria yaitu digunakan untuk menentukan kriteria yang kita inginkan. Sedangkan untuk sum rank merupakan data yang akan kita jumlahkan. Nah, kemudian perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini saya sajikan data mengenai daftar pembeli HP Samsung Galaxy bulan Maret 2017. Nah, berdasarkan data tersebut, kita harus mencari total pembelian HP Samsung Galaxy Mini. Hanya untuk yang Galaxy Mini. Nah, nanti total dari pembelian tersebut kita letakkan pada sel C12. Nah, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan dengan cara yang pertama yaitu kita menggunakan insert function. Kita klik insert function. Nah, kemudian kita pilih SUMIF. Kemudian kita klik OK. Nah, pada kolom rank kita sorot data dari sel B5 sampai dengan B9, yaitu untuk nama barangnya. Jadi rank di sini digunakan untuk menentukan rank nilai yang akan kita uji. Nah, kemudian pada kolom kriteria yang kita inginkan yaitu Galaxy Mini. Jadi tinggal kita ketikkan saja Galaxy Mini. Nah, kemudian pada kolom sum rank kita sorot kolom jumlah. Jadi dari sel C5 sampai dengan C9. Nah, tinggal kita klik OK. Jadi jumlahnya akan keluar atau totalnya akan keluar di sel C12 sejumlah 7 buah. Ya, jadi kalau berdasarkan data, kalau kita lihat lagi yang membeli handphone Galaxy Mini itu ada Anissa dan ada Jaka. Anissa membeli sebanyak 3 buah dan Jaka membeli sebanyak 4 buah. Jadi totalnya yang membeli Galaxy Mini adalah 7 buah. Nah, kemudian untuk cara yang kedua kita bisa menggunakan manual. Jadi kita tidak menggunakan insert function, kita ketik saja. Kita klik dulu di sel C12, kemudian pertama kita ketik sama dengan pada keyboard. Jadi setiap kita menuliskan formula atau rumus pada Excel itu harus didahului dengan tanda sama dengan. Ya, kita sudah ketik sama dengan, kemudian kita ketik SUMIF kurung buka. Nah, kemudian kita masukkan rank nilai yang akan diuji, yaitu dari sel B5 sampai dengan B9. Nah, kemudian titik koma. Nah, kemudian kita masukkan kriteria yang kita inginkan. Kita awali dengan tanda petik dulu. Kriterianya yaitu Galaxy Mini.
kemudian tanda petik lagi, kemudian titik koma, kemudian kita masukkan sum rank. Jadi data yang akan kita jumlahkan yang kolom jumlah yaitu dari sel C5 sampai dengan C9. Nah, kemudian kurung tutup, kita enter. Nah, hasilnya akan keluar sama dengan menggunakan insert function tadi, hasilnya akan keluar sejumlah 7 buah. Kemudian setelah kita selesai mempelajari subbab mengolah data dengan menggunakan rumus matematika, kemudian yang kedua kita masuk ke mengolah data dengan menggunakan fungsi statistik. Nah, beberapa fungsi statistik yang sering digunakan dalam pengolahan data menggunakan spreadsheet. Yang pertama yaitu ada fungsi average, yang kedua fungsi max, dan yang ketiga fungsi min. Dan yang pertama yaitu fungsi average. Nah, fungsi average sendiri digunakan untuk menghitung nilai rata-rata data dalam suatu range. Nah, bentuk penulisannya untuk fungsi average yaitu sama dengan average. Nah, kemudian number 1, nah titik koma, number 2, dan seterusnya. Kemudian kurung tutup. Nah, kemudian yang kedua fungsi max. Fungsi max itu sendiri digunakan untuk menghitung nilai tertinggi atau nilai maksimal data dalam suatu range. Nah, bentuk penulisannya yaitu sama dengan max kurung buka number 1 titik koma number 2 titik koma dan seterusnya. Kemudian kurung tutup. Nah, yang ketiga fungsi min. Fungsi min itu digunakan untuk menghitung nilai terendah atau nilai minimum ya, atau nilai minimal data dalam suatu range. Nah, bentuk penulisannya yaitu sama dengan min kurung buka number 1 titik koma number 2 titik koma dan seterusnya, kemudian kurung tutup. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini ada contoh data mengenai daftar penjualan alat tulis kantor bulan Januari 2017. Nah, di sini tertera nama barang, ada 5 barang, kemudian jumlah unitnya, kemudian harga satuan, harga masing-masing barang, dan jumlah yang masih saya kosongkan. Jadi itu nanti digunakan untuk mencari jumlah keseluruhan harga dari barang tersebut ya. Kemudian kita setelah mencari jumlahnya, kita harus mencari rata-rata, terus kemudian mencari nilai tertinggi dan mencari nilai terendah. Oke, kita mulai dulu mencari hasilnya. Yang pertama kita mencari jumlah dari buku tulis. Nah, buku tulis itu ada 3, kemudian harga satuannya itu per satu buku tulis yaitu Rp3.000. Jadi untuk mencari jumlahnya kita harus mengalihkan jumlah unitnya dikalikan dengan harga satuan. Nah, ini kita di sel E5. Jadi kita awali dengan tanda sama dengan dulu. Kita ketik sama dengan. Nah, kemudian untuk mengalihkan kita tinggal klik saja jumlah unit dari buku tulisnya. Oke, nah kemudian kali. Nah, kemudian kita klik harga dari buku tulis tersebut. Nah, kemudian enter. Nah, karena kita mencari 5 barang, kita tidak usah satu persatu, tapi dari yang jumlah harga buku tulis kita tinggal drag saja ke bawah sampai dengan tip X ya. Nah, jadi bentuk kursornya sampai seperti ini, kita letakkan di pojokan, kemudian kita drag ke bawah. Nah, otomatis hasilnya akan keluar. Nah, setelah itu kita harus mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata, tinggal kita ketik sama dengan. Nah, tadi untuk mencari rata-rata, kita menggunakan fungsi average. Jadi kita tulis average setelah sama dengan. Nah, kemudian kurung buka. Nah, tinggal kita blok sel dari E5 sampai dengan E9. Kita sorot.
Nah, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Untuk nilai tertinggi dan nilai terendah sama. Bedanya kalau nilai tertinggi kita menggunakan max dan nilai terendah kita menggunakan min. Ya, ini kita nilai tertinggi sama dengan max. Kurung buka, kemudian kita blok lagi sel E5 sampai dengan sel E9. Ya, kemudian kurung tutup, enter. Untuk nilai terendah sama dengan min, kurung buka, kemudian kita blok sama dari sel E5 sampai dengan E9, kemudian kurung tutup, enter. Jadi di sini ketemu rata-ratanya yaitu Rp5.500, nilai tertinggi yaitu 9.000. Kalau kita lihat di data lagi, memang di situ jatuhnya yang paling mahal adalah buku tulis yaitu Rp9.000. Jadi nilai tertingginya Rp9.000 dan nilai terendahnya atau yang paling murah, yang paling kecil yaitu penggaris yaitu Rp3.000. Nah, itu kalau menggunakan cara manual. Tapi bisa juga kita menggunakan tab ribbon auto sum. Jadi kita hapus dulu. Yang perkaliannya tidak usah dihapus, yang rata-rata nilai tertinggi dan nilai terendahnya aja. Nah, dari rata-rata ya. Oke, kita klik di E10 untuk mencari rata-rata, kemudian kita ke auto sum. Nah, kemudian kita klik untuk rata-rata yaitu menggunakan average. Nah, ini sudah otomatis yang keblok itu dari sel E5 sampai E9. Tinggal kita enter. Kemudian nilai tertinggi sama kita menggunakan auto sum di panahnya. Kemudian untuk nilai tertinggi menggunakan max. Nah, ini di sini otomatisnya dari E5 sampai E10 kita ganti. Jadi sampai E9 kita ganti. Nah, kemudian nilai terendah menggunakan min. Nah, kita ganti lagi. Jadi E11-nya kita ganti dengan E9. Enter. Nah, maka hasilnya sama seperti tadi. Jadi selesai dulu, kita sudah membahas mengenai mengolah data dengan menggunakan rumus matematika yang tadi ada fungsi sum dan fungsi sum if. Nah, kemudian yang kedua tadi selesai dengan mengolah data menggunakan fungsi statistik yaitu fungsi average, fungsi max, dan fungsi min. Oke, kalau begitu saya akhiri dulu. Terima kasih karena sudah menyimak, terus belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.